Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini di Bisomapan, Bincang Sore tentang Masa Depan episode ke-58. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang sejuk sekali. Banyak sekali tanaman-tanaman cantik yang menyejukkan mata, menyejukkan hati juga. Dan ini adalah sebuah kafe yang di sekelilingnya itu banyak sekali tanaman-tanaman hias. Jadi memang konsep dari kafe ini adalah memadukan makanan, minuman, teh seperti itu dengan konsep back to nature ataupun juga kembali ke alam. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman cantik ataupun juga tanaman hias yang ada di kafe ini. Nama kafenya adalah Hijaukan Teras Cafe. Nanti saya akan ngobrol dengan ownernya langsung dari Hijaukan Teras Cafe ini. Nama akrab beliau ini adalah Om Rahman ya. Dan sepanjang acara ini berlangsung kami juga undang untuk seluruh Sobat Bisomapan semuanya. Nanti pada saat di akhir acara akan ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan langsung sama narasumbernya kita dan akan memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan 2 voucher makan langsung di Hijaukan Teras Cafe ini. Dan ini merupakan persembahan dari Semen Batu Raja ya. Jadi kamu bisa mendapatkan produk-produk Semen Batu Raja melalui official store Semen Batu Raja di marketplace Tokopedia. Di situ banyak sekali program-program menarik seperti promo gratis ongkir dan juga promo cashback. Jadi langsung aja check out produk-produk Semen Batu Raja di official store Semen Batu Raja di Tokopedia. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai Hijaukan Teras Cafe ini, konsep kafe unik back to nature kekinian ya yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda tetap bersama kami di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan. Balik lagi di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan ya. Jadi seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan ngobrol langsung sama owner dari Hijaukan Teras Cafe. Ini nama akrab beliau ini ataupun juga nama panggungnya yang banyak dikenal oleh para pecinta tanaman hias ini adalah Om Rahman. Betul begitu ya? Betul, Mbak. Oke, ini Om Rahman, saya berasa kayak jadi ponakan yang unyu-unyu gitu manggilnya Om Rahman. But anyway, Om Rahman ini namanya memang kalau untuk para pecinta tanaman hias khususnya di Palembang udah nggak asing lagi ya. Siapa yang nggak tahu sama Om Rahman dan Hijaukan Teras. Cuma memang Hijaukan Teras ini terkenalnya sebelum ada kafe ini adalah tempat untuk ya pembibitan tanaman hias, beli tanaman hias bisa melalui Om Rahman gitu. Dan sekarang saya merasakan sendiri bahwa atmosfer dari Hijaukan Teras Cafe ini enak banget. Jadi memang sekalinya masuk itu memang disambut dengan tanaman-tanaman cantik dari Om Rahman melalui Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Konsepnya sendiri memang menggabungkan antara tanaman hias dengan kuliner, gitu ya Mas ya? Betul. Bisa dijelaskan spesifiknya gimana Mas? Pada waktu berjalannya tren tanaman di tahun 2020, Oke. jadi pada waktu itu kan tanaman lagi rame-rame. Karena rame-rame muncullah inisiatif gitu ya. Ide awalnya itu adalah karena rumah sebagai tempat usaha lahannya terbatas. Jadi saya tuh kepikiran, Mbak. Rumah yang dimaksud itu rumah sekarang ini ya? Rumah yang waktu Oh, awal yang sebelumnya. saya di rumah tinggal. Oke. Itu kan tempatnya terbatas. Oke. Saya tuh kepikiran gimana caranya saya tuh pengen gitu punya tempat yang lebih luas lagi dan nyaman gitu untuk konsumen saya belanja. Oke. Nggak lama tuh kami kan sadar ya sebagai komunitas itu kami sadar bahwa tren tanaman itu akan turun dan nggak akan selamanya di atas. Jadi saya tuh inisiatif gitu ya untuk mencari inisiatif
pengembangan bisnis yang lain, yaitu makanan dan minuman. Oke. Karena harapannya untuk konsumen-konsumen itu kan bisa belanja tanaman. Betul. Belanja tanaman sambil minum, ngeteh-ngeteh lah kita, ngemil-ngemil, ngobrol gitu. Jadi setelah 1 tahun berjalan kafenya sendiri ini. Oke, udah 1 tahun. Banyak nih pengalaman baru saya selama buka kafe ini. Oke. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang baru sebenarnya untuk di Palembang begitu ya Mas ya, memang memadukan tanaman hias yang literally ini adalah tanaman hias yang dijual juga dan dipadukan juga dengan memang kuliner-kuliner yang menjadi fokus bisnisnya juga untuk kafenya sendiri gitu ya. Kalau di sini ada juga konsep yang memang salah satu yang khas juga ini adalah kedai tehnya. Nah, ini kedai tehnya ini kenapa kok kepikiran oke deh, mungkin teh ya. Mungkin karena memang teh ini salah satu yang memang menjadi unggulan dari kafe ini, Mas. Iya, untuk kedai teh ini kenapa kepikiran? Karena saya pribadi memang pencinta teh, dan juga tiap diajak teman-teman itu kalau nongkrong gitu ya di coffee shop, saya tuh selalu pesennya teh. Oke. Nah, saya tuh ngeliat pangsa pasar itu ada gitu loh. Jadi di lain-lain meja itu ada yang pesen non coffee juga, teh gitu ya. Jadi saya pikir berarti pangsanya ada nih, bisa saya tangkap juga nih orang-orang yang pencinta teh selain saya ya. Betul. Jadi ide awalnya di situ. Oke. Nah, di ide awalnya memang karena hobi minum teh, suka minum teh, hobi tanaman hias juga, akhirnya rumahnya Om Rahman ini disulap begitu ya, menjadi kafe Hijaukan Teras Cafe. Nah, ini gimana Mas sampai akhirnya memutuskan oke deh, ini rumahnya kita sulap dulu menjadi sebuah tempat bisnis begitu. Gimana ceritanya? Awalnya itu kan survei nih ya Mbak di beberapa lokasi. Nyari-nyari tempat untuk buka tanaman sama kafe lah ya. Nah, terakhir tuh melihat di sini kok rasanya cocok gitu ya. Rasanya udah cocok dan langsung kepikiran aja tuh di kepala konsepnya itu akan seperti apa. Apalagi ngelihat luas halaman gitu ya, di belakang, di depan itu luas banget. Jadi bisa dibayangin kalau tanaman itu banyak gitu ya. Terus ngelihat rumah ini terutama, rumah ini kan memang vibes-nya aja sudah vintage gitu ya. Jadi cocok lah dirasa untuk membawa konsep yang ada di bayangan saya. Sampai akhirnya direalisasikanlah melalui Hijaukan Teras Cafe ini sendiri gitu ya. Kenapa namanya Hijaukan Teras, Mas? Namanya Hijaukan Teras agak menarik. Hijaukan Teras ini dulu opsi yang dulu tuh nyiptain nama ini ada hijau teras hijau, hijau daun gitu ya. Ada hijau daun. Jadi setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, jadi kayaknya hijau teras nggak cocok. Ada yang nyeletuk ya istriku itu, hijau kan kita mau menghijaukan teras tujuannya. Nah itu aja tuh hijaukan teras. Ngomongnya dihilangin hijaukan teras. Jadi tujuannya itu untuk teman-teman yang membeli daun tanaman gitu ya. Jadi banyakin lah. Jadi biar terasnya hijau. Oke. Jadi memang Hijaukan Teras ini dimulai dari sebuah cita-cita yang mulia begitu ya, agar memang masyarakat yang datang ke sini itu juga terinspirasi begitu ya, rumahnya pun bisa dibikin konsep hijau dengan tetap asri begitu ya. Betul. Jadi tadi pas saya dari awal masuk ke kafe ini memang udah banyak banget tanaman-tanaman hias yang menyambut begitu ya. Nah, ini memang kalau di sini bisa juga untuk pembibitan tanaman hiasnya juga ya? Bisa. Karena keunggulannya kan di sini halamannya luas. Nah, jadi saya manfaatin lah halaman yang luas ini untuk pembibitan atau kebanyakan tanaman-tanaman yang dirasa cocok nih untuk
cuaca di Palembang dan juga untuk konsumen-konsumen di Palembang, Mbak. Oke. Karena ada beberapa tanaman itu yang memang kurang cocok sama panasnya Palembang. Oke, jadi memang yang dipilih di sini adalah memang disesuaikan dengan cuacanya Palembang juga gitu ya. Iya. Oke, kalau yang untuk yang di indoor di sini kan kalau vibes-nya di sini itu vintage, tapi Iya. tetap ada tanaman hiasnya gitu ya di sisi yang ada di dalam kedainya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai konsep dari Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Dan usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Oke, balik lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan, masih bersama dengan Om Rahman. Ini adalah owner dari Hijaukan Teras Cafe. Nah, ini kalau untuk kafenya sendiri, jam operasionalnya seperti apa, Mas? Di hari Selasa sampai hari Minggu. Senin tutup? Senin tutup. Oh. Karena kan Sabtu Minggu tuh lumayan padat, Mbak. Oke. Lumayan padat. Jadi ramenya di weekend ya? Ramenya di weekend. Oke. Jadi kita putuskan untuk istirahat habis weekend, kita di hari Senin lah. Untuk jam bukanya jam 11 sampai 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam. Oke, nah jadi dicatat ya Sobat Bisa Mapan ya. Jadi yang mau datang ke Hijaukan Teras ini bisa datang setiap hari kecuali hari Senin. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi, 11 siang sampai dengan jam 10 malam begitu ya. Oke, kalau tempatnya sendiri nih Mas, ini di mana? Boleh di-spill? Di Jalan Urip Sumoharjo. Oke. Di depan ancer-ancernya gitu ya, di depan kantor pos Perumahan Pusri nomor 2 daerah Sekojo. Oke, untuk lebih lengkapnya, lebih mudahnya lagi, ketik aja di Google Hijaukan Teras Cafe, ikutin aja maps-nya, insya Allah ya, itu Siratul Mustaqim ya, jalan yang lurus yang bisa kamu tempuh ya untuk datang ke Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Karena suka ada yang nyasar, membedakan Perumahan Pusri yang di Kalidoni sama Perumahan Pusri di Sekojo. Jadi lokasinya di Perumahan Pusri Sekojo. Nah, itu ya. Insya Allah nggak salah kalau udah ikutin langsung dari ownernya, directionnya ya. Nah, kalau untuk dari segmentasi pasarnya nih, target marketnya dari Hijaukan Teras Cafe ini sendiri lebih kepada siapa? Apakah memang ibu-ibu karena memang ibu-ibu para pecinta tanaman, ataukah anak muda karena memang anak muda sekarang juga doyan sama tanaman hias, atau seperti apa? Ya, awalnya target kita adalah ibu-ibu muda. Oke. Tapi yang lebih spesifiknya itu pelanggan-pelanggan lama kita. Yang tanaman ya. Oke. Ibu-ibu muda, terus dari bapak-bapak muda. Banyak juga tuh yang suka tanaman. Oke. Iya. Ya seperti Om Rahman sendiri ya. Ada lagi yang lebih muda dari saya. Oke. Sudah mulai beli-beli tanaman yang mahal-mahal lagi. Oke. Gitu ya. Selanjutnya adalah keluarga muda. Keluarga muda ini sudah mulai banyak nih. Betul. Anak-anaknya gitu ya, karena dia ingin mengenalkan suasana zaman dulu ibunya kecil gitu ya. Betul. Dan juga sekarang ini berkembang nih Mbak. Sudah mulai berkembang, anak-anak usia 20-an udah mulai datang, terutama di hari Sabtu Minggu. Jadi mereka tuh penasaran ya, gimana sih bentukannya rumah zaman dulu gitu. Oke. Terus tuh untuk karyawan itu di hari biasa biasanya datang, dan juga di jam-jam istirahat sama jam-jam pulang. Oke, itu informasi yang perlu disimak juga ya. Nah, kalau misalnya di sini kan selain yang menariknya adalah banyaknya tanaman hias yang menjadi konsep dari Hijaukan Teras Cafe ini sendiri begitu. Ada juga yang satu spesial lainnya, ini adalah tehnya gitu ya. Nah, yang membuat
teh dari Hijaukan Teras Cafe ini spesial dibandingkan dengan teh-teh lainnya, ini apa? Ya, untuk tesnya sendiri ini adalah memang hasil racikan. Oke. Yang membedakannya itu adalah dengan teh-teh umumnya, teh kami green tea dan black tea dicampur sama potongan-potongan buah kering. Oke. Dengan bunga-bungaan. Nah, jadi memang populernya disebut dengan tea blend. Tea blend, oke. Iya. Oke. Gitu. Itu tehnya sendiri dari Sumsel atau dari daerah tertentu mungkin? Iya, sementara ini tehnya yang kita pesan itu dari Bandung. Oh, dari Dari Bandung. Bandung, dari Jawa. Tapi untuk proses kedepannya kita memang sudah ada rencana untuk mengembangkan teh lokal, terutama daerah Pagaralan. Oke, Nanti oke. kita coba-coba rencana jangka panjangnya adalah produksi teh sendiri. Oke. Dengan menggunakan teh Pagaralan dengan daun-daunan dan bunga-bungaan dari lokal sih. Home production seperti itu Betul. ya. Oke. Kalau untuk menunya sendiri, apa yang menjadi favorit yang biasa dipesan sama customer dari Hijaukan Teras Cafe ini, Mas? Iya, untuk menunya sejauh ini sih yang paling favorit sama orang-orang itu adalah mie amin. Oh, mie amin. Saya suka mie amin. Mie amin dari Bandung kan. Oke. Ada yang manis, ada yang asin. Oh, Dan oke. juga yang paling banyak digemarin sekarang ini soto mie Bogor. Oke. Itu apa yang spesial dari menu yang satu itu? Ya, soto mie Bogor ini yang membedakannya dia ada mie kuning sama mie kuning yang itu ya, mie kuning yang apa namanya itu basah, sama bihun, sama daging, dan juga dia pakai potongan apa itu ya, lobak. Oh, oke. Dan juga yang membedakannya itu adalah kuahnya sih. Beda sama kuah-kuah soto lain yang kuning. Nah, kalau kita kuah sotonya itu merah. Oke. Sesuai dengan aslinya di Bogor. Oke, oke. Dari gambarannya, dari kedengarannya kayaknya itu enak ya. Nanti Iya. saya pengen coba Pas menu banget yang kalau satu habis itu. hujan apalagi ya dimakan anget-anget. Oke, oke. Kalau untuk range harganya sendiri nih, kisaran berapa kalau menu yang ada di sini? Baik, kalau untuk makanannya sendiri kita lumayan terjangkau sih Mbak ya. Untuk makanannya mulai dari Rp9.000 Oke. sampai Rp27. Rp27.000. 27.000 itu udah yang paling mahal. Yang paling mahal. Oh, oke. Untuk minumannya sendiri yang paling murah itu Rp8.000 Oke. sampai Rp25.000. Oke, artinya memang harganya cukup terjangkau begitu ya, pas di kantong semua kalangan begitu ya. Jadi memang sembari cari tanaman hias, ini bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa makan nyemil-nyemil cantik di Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Nah, kalau tantangannya nih, Om Rahman ya, jadi kan kalau untuk para pecinta yang memang senang merawat tanaman gitu ya, mungkin mereka akan mudah begitu ya untuk maintain dari setiap tanaman-tanaman yang ada di rumah mereka begitu. Kalau maintain dari tanaman hias yang ada di Hijaukan Teras Cafe ini sendiri seperti apa? Susah nggak sih ngerawat tanaman sebanyak ini? Ada yang di atas plafon digantung-gantung gitu kan, nyiramnya gimana? Kalau untuk perawatan standar sih Mbak ya, 3 hari sekali penyiraman. Oh, 3 hari sekali ya? 3 hari sekali penyiraman, pemumpukan 1 minggu sekali. Kalau untuk penyiraman ini memang ada yang beda-beda sih di sini. Ada yang butuh tiap hari disiram. Oke. Ada yang butuh memang dia 1 minggu sekali disiram. Contohnya kaktus, itu kan dia nggak perlu disiram tiap hari. Kalau untuk jenis-jenis daun-daunan yang berbunga itu dia butuh tiap hari disiram. Kalau untuk daun, itulah keistimewaannya tanaman hias daun ini. Dia memang butuh perawatannya cuma 3 hari sekali saja disiram. Oke. Jadi nggak terlalu berat untuk di-maintain. Oke. Nggak susah ya, karena Nggak memang terlalu susah. sudah cinta sama tanaman hias, jadi memang karena rasa cinta itu akhirnya memang dirawat dengan sebaik mungkin begitu ya. Apalagi di atas ini kan kelihatannya agak repot ya. Betul. Tapi tiap hari, nggak tiap hari sih, ini 3 hari sekali bawa tangga. Oke. Disiram, dan juga seminggu sekali diturunin.
untuk ditaruh di luar siram. Oh, biar Jadi kena cahaya matahari juga gitu ya? Iya, jadi dia biar ditaruh di luar seharian. Oke. Siram dan biar dia kena matahari. Begitu. Baru dimasukin lagi. Oke. Artinya memang kalau kita mau merawat tanaman hias ini kita juga harus tahu dulu nih ya knowledge-nya seperti apa biar perlakuan kita terhadap tanaman hias itu juga baik karena memang mereka ini juga makhluk hidup begitu ya yang harus diperlakukan dengan baik juga kayak gitu. Oke, saya dapat info katanya di belakang ini ada juga spot menarik yang instagramable juga, yang cantik juga karena memang banyak tanaman hias yang ada di sana. Ada tempat khusus di belakang untuk jual tanaman. Oke, saya boleh lihat ke sana? Diajak langsung sama ownernya? Boleh. Ayo kita ke belakang melihat tanaman yang lain. Oke, nah usai jeda kami akan ajak kamu untuk melihat langsung ini spot-spot menarik tanaman hias yang juga dijual ya di Hijaukan Teras Cafe. Usai jeda tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, nah sekarang saya sudah berada di halaman belakang ya dari Hijaukan Teras Cafe. Ini merupakan tempat berkreasinya Om Rahmat ini melalui lokasi ini disebutnya tempat untuk pembibitan tanaman hiasnya gitu ya. Betul. Nah ini kan kalau saya lihat ini ada mungkin puluhan kali ya varian jenis-jenis dari tanaman hias yang ada di sini. Kalau boleh tahu ini jenis-jenis yang ada di sini apa aja nih secara umumnya gitu? Ya, baik. Kalau yang paling umum itu adalah jenis monstera. Monstera. Salah satunya ada monstera borsigiana, ada monstera adansoni, ada juga dari jenis anthurium, ada lagi jenisnya calathea. Oke. Ada yang calathea begini, ini lagi, ini jenisnya peperomia. Oke. Ini jenis peperomia, ini anthurium kuping gajah gitu. Kuping gajah. Saya yang awam kalau melihat ini tuh kayak keladi gitu ya Mas ya. Ya. Oke, cuma yang membuat ini spesial apa nih? Karena ini jenisnya Syngonium. Berbeda dari Caladium. Caladium itu kan dia yang batangnya Caladium panjang. itu bahasa Latinnya. Oke. Kalau umumnya kan keladi. Keladi itu ya, oke. Kalau ini kan Syngonium. Syngonium. Jadi dia jenisnya batangnya itu pendek dan juga kalau sudah dewasa bentuk daunnya itu akan pecah jadi 3 dia. Kalau Syngonium ya. Kayak gini ya, jadi 3 begini ya. Macam-macam, ada yang ungu, ada yang pink gitu ya. Ada yang tricolor. Yang lagi tren sekarang, lagi musim. Yang tricolors itu ya. Nah ini kan banyak ya jenis-jenis tanaman hias yang ada di sini. Ini memang Om Rahman yang ngerjain sendiri atau ada tim yang bantuin? Sejauh ini memang masih saya sendiri yang pegang. Dari jenis-jenis semuanya, dari penyiraman, perawatan, pemupukan masih saya handle sendiri. Kalau boleh tahu ini kisaran harga tanaman-tanaman cantik ini berapa ya? Iya, dari yang paling murah ya. Dari yang paling murah ini adalah range-nya 30.000. 30.000 itu jenis yang mana tuh? 30.000 itu jenisnya ini peperomia. Ini peperomia semangka kalau nama umumnya. Ini 30.000. 30.000 yang itu ya. Yang monstera variegata yang ada putih-putih ini di atas 1 juta. Wow. 1 juta. Kalau yang paling mahal di sini sih ini anthurium gelombang cinta. Ini harganya 15 juta. 15 juta? 15 juta sekarang. Lumayan. Amazing. Artinya kan kalau kita ngelihatnya ini kan mungkin bagi para pecinta tanaman hias mungkin bisa melihat dari kacamata yang berbeda begitu ya, bahwa memang mungkin ada sisi spesialnya begitu. Tapi apa yang membuat harga jenis-jenis dari tanaman hias ini menjadi pricey atau menjadi mahal gitu Mas? Iya, untuk pemicunya adalah musim ya.
seperti kemarin itu kan era pandemi kemarin itu orang-orang lagi di rumah dan mencari kesibukan gitu ya. Yang lain, misalnya bercocok tanam, ada lagi yang merawat tanaman hias. Nah, pada waktu itu tanaman hias memang lagi booming-boomingnya, tapi sementara barang-barang atau tanamannya ya terbatas, tapi yang mencarinya itu banyak banget pada waktu itu. Nah, jadi hukum ekonomi lah ya. Iya, hukum ekonomi berlaku. Jadi barangnya terbatas tapi yang cari banyak, ya otomatis barangnya akan semakin dibilang mahal kali ya. Itu sih pengaruh itu. Pengaruh permintaan juga begitu ya. Betul. Oke, kalau sekarang kan demand-nya mungkin sudah lumayan stabil, tidak se-hype saat itu begitu. Iya. Makanya Om Rahman ini mengalihkan mencoba mencari alternatif begitu ya, agar ini tetap sustain, tapi bisnisnya juga ada yang tetap berjalan begitu ya, ialah dengan menghadirkan Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Nah, untuk Sobat Pisau Mapan nih yang mungkin penasaran, pengen juga nih rumahnya dibikin memiliki konsep kayak Hijaukan Teras Cafe ini begitu ya. Paling tidak rumahnya ada tanaman hias yang tetap cantik, tapi ini juga nyaman untuk dihuni. Nah, mungkin bisa kasih tipsnya untuk Sobat Pisau Mapan semuanya. Ya, untuk para teman-teman yang di rumah, kalau mau ngikutin konsep seperti Hijaukan Teras, pertama itu yang dimulai adalah kita kenali dulu nih tanaman apa sih yang mau kita tanam. Dan juga kenali juga kondisi di lapangan. Jadi kita bisa menyesuaikan nih, misalnya kita mau tanaman yang tahan panas, yang nggak mau repot nyiramnya, berarti tanamannya adalah yang tanaman tahan panas full sun. Misalnya itu bisa dari contohnya tanaman-tanaman yang di luar itu, ketapang kencana contohnya. Jadi dia kan memang harus full sun. Kalau mau yang sifatnya tropikal, berarti kita harus kondisikan dulu tempatnya. Minimal kita pakai paranet nih, misalnya kayak di atas ini. Apa namanya, Mas? Paranet. Paranet. Iya. Jadi net. Tempatnya tuh agak gelap ya, tapi berangin. Itu bisa kita taruh tanaman yang sebutannya tuh indirect sun. Tetap dia kena matahari tapi nggak langsung. Tapi ini kena hujan normal kayak biasa gitu ya? Kena hujan tetap. Aja ya. Karena dia kan memang tanaman penyuka air ya. Jadi dia kalau disiram hujan tambah segar. Begitu. Kalau untuk tata letaknya sendiri nih, kalau misalnya kan kayak tadi ada beberapa tanaman yang memang untuk ditaruh di dalam rumah, tapi memang sepertinya ada banyak juga yang ditaruh di teras untuk di luar, yang mungkin ada orang tuh yang bilang ada beberapa tanaman yang jangan kena matahari langsung kayak gitu kan, ini bisa di dalam rumah tapi hati-hati nanti oksigennya. Nah, ini untuk mereka yang masih awam begitu ya, ini apa yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk mereka agar tahu tata letaknya seperti apa, peruntukannya bagaimana gitu. Iya. Jadi untuk tata letak tadi, memang ada tanaman-tanaman itu yang cocok untuk ditaruh di dalam ruangan. Contohnya adalah yang paling gampang itu sirih gading. Sirih gading ini dia akan tahan banting, mau taruh di dalam, taruh di luar, dan fungsinya memang dia selain bawa oksigen dan juga buat ruangan jadi seger ya. Adem gitu ya. Apalagi kita kalau habis ngeliat sakit mata ngelihat HP, ngelihat TV, jadi kan kita butuh yang hijau-hijau buat nyegerin mata. Untuk kalau yang di full sun, tantangannya itu untuk tanaman yang jenis-jenis tropis ini nggak cocok memang untuk taruh di full sun, karena risikonya adalah daunnya akan terbakar, gosong lah dia selalu. Memang banyak case-nya ya, kalau tanaman tropis taruhnya di luar full sun dia akan gosong dan mati. Takutnya begitu. Jadi peletakannya yang cocok memang dia ditaruh di tempat teduh. Siap. Nah, itu ya tips dan triknya untuk Sobat Pisau Mapan untuk diaplikasikan di rumahnya semuanya. Nah, ini terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau juga Om Rahmannya pengen promosi langsung untuk seluruh Sobat Pisau Mapan mengenai Hijaukan Teras Cafe ini sendiri, silakan. Boleh promosi ini ya? Boleh. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Untuk teman-teman di Palembang khususnya,
Kami dari Hijaukan Teras ini menyediakan spesialisasinya di teh gitu ya. Jadi kalau memang ada yang pencinta teh, boleh untuk mampir ke Hijaukan Teras. Oke. Dan juga kalau memang pencinta tanaman, boleh kita sharing-sharing untuk ngobrol-ngobrol tentang tanaman juga nih. Oke, nah ini kita sudah di penghujung acara seperti yang saya janjikan di awal tadi. Jadi memang Hijaukan Teras Cafe ini mau membagikan hadiah spesial untuk 2 orang yang beruntung ya. Jadi Om Rahmannya ini akan memberikan sebuah pertanyaan dan bisa langsung kamu jawab. Jadi langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaannya, silakan. Boleh. Om Rahman. Ya, untuk teman-teman di rumah, pertanyaannya gampang aja sih. Pertanyaannya adalah di mana alamat Hijaukan Teras? Oh, itu aja. Mudah Silakan, banget ya. Iya, silakan dijawab di kolom komen ya. Oke, nah itu pertanyaannya mudah aja. Jadi pertanyaannya adalah di manakah alamat dari Hijaukan Teras Cafe ini? Jadi langsung kamu berikan jawabannya melalui kolom komentar dan di screenshot lalu dikirimkan bukti screenshotnya ini ke official Instagramnya Marketing Semen Batu Raja. 2 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher makan langsung ya. Betul. Di Hijaukan Teras Cafe. Oke, ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Om Rahman sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati cantiknya tanaman-tanaman hias yang ada di Hijaukan Teras Cafe ini sendiri. Dan untuk kamu semuanya Sobat Bisa Mapan, terima kasih sudah menyaksikan Bisa Mapan untuk edisi kali ini. Semoga sajian yang kami tampilkan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu, hijaukan terasnya kamu, karena kita sudah mendapatkan inspirasi banyak dari Hijaukan Teras Cafe ini sendiri ya. Saya Yesi Ismiralda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dan kamu juga bisa mendapatkan produk-produk Semen Batu Raja di official store Semen Batu Raja di marketplace Tokopedia ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.